Allahu Akbar. Ada berapa meter Pak kira-kira Pak? Berapa? 500. 500 meter. Jadi sementara micenan tatangkalan anu menghadang aliran cai ari ngagorkeun taneuh mah berupa alat berat. Trenghap cina. Kamera langsung dipoto buat. Mun teu aya hiji cina. Anu pasaran 500. Kan itu bener sieun teh. Pak, ini kejadiannya gimana sih Pak? Yang pertama itu cuman dikit-dikit bertahap, lambat-lambat pas jam 11 malam itu hari Malam Selasa Malam pertama. Selasa tuh. Malam Selasa Kliwon kemarin. cuman pas pertama ini tuh. pas bantaran bawah air. Nah, Jolang. terus masyarakat di sini secara manual Gerakan. bikin sodetan bisa keluar air. Ternyata yang kedua kali ini lebih parah. Malam tadi. Langsung malam tadi. Jumat. Mulai bereaksi jam 5, jam 8 itu setengah 7 sampai ini langsung nutup mati. Habis Isya. Air baru bisa keluar melalui ini pemukiman 2,5 jam. Itu 2,5 jam. Sempat suara aneh atau gimana? Ada gemuruh. Aduh kan berduka Yang pertama itu ada seolah ada bom gitu. Yang pertama. tarik kayak gimana? Yang Tadi pertama. sapi gimana Pak? Sapi Punya siapa itu, katanya sapi itu 4. Tapi tadi pagi bisa dikendalikan di evakuasi. Yang 3, yang 1 itu nggak tahu mungkin ke bawah ke sini. Itu juga udah terhimpit sama ini. Longsoran itu. Sama longsoran udah terhimpit. Cuman kelihatan gentingnya aja. Genting kandang itu katanya. Tapi punya siapa Pak? Punya Pak Sapri sama Pak siapa tuh satu lagi, 2 orang. Tapi tidak ada korban jiwa ya Pak? Alhamdulillah di sana itu nggak ada, cuman ada ini aja kadang-kadang sapi orang Ciamis. Itu orang Bukan Ciamis. orang Kuningan sini bukan. Kalau sini Masuk ya terdampak Kuningan. Ini dampaknya. Ciamis. Ini Tanah Ciamis. bukit tahun sih Pak namanya? Bukit kalau nggak salah namanya Urug Salam atau Bukit Loa. Citapen. Oh, desa Citapen. Iya Suasananya Citapen. Sukaharja apa emang? Desanya Sukaharja. Sukajaya. Desa Sukajaya. Oh, berarti masuk Masuk kabupaten. Kabupaten Ciamis. Kali ini Perbatasan sungai perbatasan, gitu. iya, sungai ini.
perbatasan sungai ini, Sungai Cijolang. Sungai Cijolang. Desa Sukajaya, Kecamatan Raja Desa. Kabupaten Ciamis. Kalau ini Dusun Walahar, Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, gitu. Itu ya. Sementara ini warga yang dievakuasi kemana, Pak? Alhamdulillah udah naik ke atas, semuanya Ada masih yang ke masjid, keluarga, ada yang ke masjid, keluarga, ke ada yang anak, keluarga. beda-beda. Pokoknya saling membahu lah gitu, saling membantu. Dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Subarjo, Suwarjo. ya. Jusnya siapa, Pak? Sekitar 55. Jadi apa, Bu? tahun. Iya, iya. Hampir 60-an. Tapi amannya, Pak, Bu. Ya. Cuman luas dulu. Cuman yang ketakutan ini nanti kalau ada hujan Tapi sampai ke Ini. rumah pasti. naik. Ini diperkirakan yang pengalaman di sini karena saya udah 20 tahun lebih di sini. Longsor lagi tambahan. Ini mungkin atap ini sampai atap sana air itu naiknya. Apalagi ini terhimpit gitu. Terhimpit. Sama Jadi sono tinggi jadi padat ya. Iya. Sono padat langsung lagi. Luhurnya. Tuh iananya tuh. ada itu nama diliwat karena cadas tanah mah. Yo cadas langsung Iya, cadas. Saung lamun saah mah geus pasti kakeum saung dengan geus sagalana parabotan geus diperenan. Ngan lauk geus lah hancur deui wae. Lauk mah 4 balong ayeuna. Sekaligus Geus kieu model kieu ye. Balong geus saeureuna. Aya oge di palidieu muhun. Sabra balong, Pak? Lan Sadaya sabra balong, Pak? duka ieu teh palidieu mah mung ka palih girang anu abdi wungkul nya 4 balong sareng nukun lanceuk. Anu kosong aya oge di antawisna hiji dua anu laukan gitu. Namun kumargi dina musim banjir sok ieu mah henteu dikelola sapenuhna. Leres. Mung aya di antawisna sabalong luak itu anu aya laukan. Rumah Bapak Sakrudin. Mudah-mudahan ulah hujan ya sorenya deh. Hujan mah celaka 12 ya.
Sebelumnya pernah ngimpin tuh, Bu? Mimpi ada ular besar ke bawah. Terus? Itu ularnya ke sono ke atas lagi. Ke atas lagi. Ke sono. Ke bukit itu lagi. Iya. Dua malam. Itu terus ada yang itu ada longsor lagi. Iya. Iya. Dua itu lagi. Longsor yang ini. Oh, berarti ini longsor kejadian kedua. Kedua. Pertama pernah ada, cuman Itu lebih dari 2 minggu, Mas. Ini pertama teh longsor sedikit-sedikit. Pas yang sekarang paling gede itu ya. ini paling gede berarti. Iya, malam pagi. Ibu tadi cerita ngimpi ularnya gimana, Bu? Itu sebulan atau Dua wengi. dua malam berarti. Iya, 2 malam. Terus kejadian. Pas suara gemuruh ini gimana, Bu? Kayak itu tuh Bom gitu. iya kayak di dalam tanah. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Darti Darti. Di sini rumahnya. di sono. Masih. Penanganan ini gimana, Pak? Gimana? Penanganan lokasi longsor ini, Pak? Penanganan lokasi longsor ini, ya kita lagi mencoba. Kalau untuk kejadian yang semalam, kita sudah evakuasi, kita sudah dalam kondisi ini. Cuma yang kita pertimbangkan atau yang kita tunggu, takutnya ada longsor susulan. Mungkin nanti akan bisa menutup seluruh bagian dari sungai ini. Maka kita akan mengevakuasi, kita sudah siapkan, kita sudah pasang polis line, kita siapkan jalur evakuasi. Nanti saya dengan pihak TNI Polri dari kecamatan juga, dengan pihak kepala desa juga, kita sudah koordinasi, sudah menyiapkan dapur umum di atas sana. Berikut nanti diperlukan mungkin tenda-tenda pengungsian, seperti itu, Pak. Kemudian tadi melihat pemberian sembako apa, Pak? Logistik apa itu, Pak? Itu dari swadaya kita dari pihak kepolisian, atensi dari pimpinan kami Bapak Kapolres. Tadi secara simbolik sudah diserah terimakan oleh Pak Kapolres. Dan ini untuk penambahan di dapur umum. Dan kemungkinan nanti malam atau besok kami akan serahkan juga sebanyak 47 paket dari pihak kami, atensi dari pimpinan kami Bapak Kapolres Kuningan, untuk masyarakat yang 40 rumah yang terancam bencana. Berarti pengungsian sementara di mana, Pak, lokasinya, Pak? Untuk sementara yang 12 rumah ini kita ungsikan di keluarganya. Ada terus untuk barang-barang evakuasi di masjid.
sebagian dievakuasi di saudara-saudaranya. Nah, mengenai teknis evakuasi bantaran sungai ini gimana Pak? Teknis penanganan untuk evakuasi. Ya kita tinggal nanti aja bila nanti malam, misalkan yang kita khawatirkan kan hujan di hulu sungai sana Pak. Betul. Kalau di sana hujan besar, kan otomatis kita akan segera evakuasi penduduk yang ada di sekitar sini ke balai desa atau ke dekat masjid, karena kedataran kan lebih tinggi. Sambil kita siapkan nanti tenda-tenda pengungsian. Pak, dari tadi saya melihat banyak pengunjung Pak. Ini jadi wisata juga Pak lokasi. Betul, Sementara Pak, penanganan pandemik COVID ini gimana sih Pak? Kan ada distancing, kemudian physical distancing itu kan. Betul, kami sudah arahkan itu kepada masyarakat setempat. Bahkan kami sudah pasang polis line di depan itu. Bisa Bapak lihat sendiri. Nah, nanti pun kami berikut aparat setempat di sini, teman-teman di sini. Kita akan mengevakuasi masyarakat yang berkunjung ke sini karena ini memang bukan tempat wisata Pak. Ini tempat musibah begitu. Jadi untuk kasih ke pengunjung ya Pak. Betul, nanti kami kasih arahan pembina dan kami evakuasi biar mereka menghindar dari lokasi ini Pak. Siap. Tas. Pulang. Dek. Mau pada kemana ini? Hah? Mau pada kemana? Orang sini pulang. Woi. Kamu mana? Rumahnya di mana? Oh iya. Karena masyarakat sini tidak sadar bahaya ini masih nyata. Iya. Mereka ramai nongkrong sini sudah selesai. Tahu-tahunya Pak ya. Harapan ke depan seperti ini, kalau ada musim kemarau ya, ada ini ya harapan saya tuh air dikembalikan lagi ke tempatnya biasa, tengah-tengahnya digali nanti kalau udah beko datang, dan ya sudah sebulan kemudian ya wayahnya warga itu jangan daturnya ke sini. Berarti evakuasi pengungsian sebulan gitu. Nah, ya sebulan, kalau ini udah pas sebulan udah bagus, itu juga belum bisa dipastikan untuk kembali ke tempat. Karena kan ini cuaca masih ekstrim. Nah, kalau cuaca sudah dari BPG katanya cuaca sudah mulai musim kemarau, kan yang di sana tuh mungkin hujan sudah mulai ada. Kalau sekarang tidak bisa ditentukan. Di sini tidak hujan, di ujung sana hujan. Nah, lebih kalau cek ini mah lebih baik hujan di sebelah sini. Nah, daripada hujan daripada hujan di sana. Di hulu ya Itu Pak. kan di hulu mah pasti ini air besar. Hujan di sini hujan itu mesti material longsoran. Kalau tidak ada material hujan ada kemungkinan diam untuk sementara waktu ya. Berarti harus dibuat balai gitu ya? Jadi nanti kalau ada fondasi gitu. dibuat itu dulu, dibuat sodetan dulu untuk lepas itu. Nanti air kan bergenang sampai sana. Nah, nanti si Beko tuh mungkin mengambil dulu dari hulu, diambil sedikit-sedikit terus papai. Nah, nanti biar asal udah lewat segini kan tinggal diunturin sama air sana gitu. Siap, Mas. Itu kan mitos ya. Nah, itu mitos. Jadi pernah mimpi gitu Pak. Pernah mimpi dengan ketemu dengan Pak Bupati, salaman. Nah itu bahkan istrinya menaruh anak di atas meja, anak laki-laki. Nah itu ya udah, karena udah jam 1:30 saya bangun. Aduh, saya mimpi dengan Pak Bupati nih, mau dapat apa gitu. Tatonya ini. Tatonya kejadian ini gini. Kejadian ini. Gitu. Itu kapan Pak mimpi Pak? Seminggu sebelum ini terjadi. Iya. Seminggu sebelum ini terjadi itu pernah saya mimpi semacam itu, ketemu dengan Pak Bupati, bahkan salaman, tapi Pak Bupatinya tidak bilang apa-apa, cuma salaman. Nah istrinya menaruh anak kecil laki-laki di atas meja. Nah itu kan kami tidak tahu apa itu jalan cerita itu ya, cuma itu kan simbol aja gitu barangkali. Pak, kalau pengalaman sebelumnya Pak, setiap kejadian atau gimana Pak, pernah mimpi gimana gitu? Enggak, kalau kejadian-kejadian yang udah biasanya itu kan udah beberapa tahun nih, kita tuh awal tuh banjir 2013 banjir. Nah itu ketika kepemimpinan Pak Wawan yang sekarang berhenti ya. Terus setelah itu baru kepemimpinan saya terjadi ini ya, baik virus COVID, kemudian virus bencana alam begini. Nah itu, tapi tidak ada mimpi apa-apa itu sih, cuma ini saja. Sebelum ini terjadi, nah itu mungkin orang sini ada ular ya. Kalau saya salaman dengan Pak Bupati dan istrinya naruhin anak laki-laki di atas meja, udah, tapi dia tidak bilang apa-apa. Nah itu
kita salaman udah aja pergi. Nah itu. Ya, ada kemungkinan kalau nanti Pak Bupati kesini ya mungkin bisa salaman juga. Iya, bisa ketemu ya Pak. Iya bisa ketemu. Siap Pak. Terima kasih Pak. Tapi duluan dia duluan kamari orang apa anu kaya sampai berlomba yang lain. Nah, ya. Udah ramah. Jaga jarak. Aman tapi nya ya. Waduh, ada lancar itu. Tapi ini lah tinggal jalurnya, pintunya belok atau lurus? Belok Pak. Belok apa ini? Pangamangan abi ka dia teh. Kenapa kamari kena rusuk sing lauk ngilemna ra. Itu balong-balong, Pak. Saya lihat itu tuh. Kan aya hawangan, Pak. Di situ pinggir ieu teh. Kayak bendungan janten ka dieu mengairi.
yang beresnya ini kalau yang udah bendungan udah tadi aku sih damai hanya 12 rumah sih nggak berapa Semuanya 47. kalau semuanya ya tapi ini cukup aman lah hanya memang punten ke BBWS kan karena BBWS jadi saya kan sering menyarankan bersama-sama karena saya beberapa kali menyampaikan pas kalau di musim kemarau kita kerjanya enak kita enak kerja ayolah kita mulai kerja eratkan erat BBWS punya kami punya insya Allah maksimal dan kita sekarang membuka arus sungai mudah-mudahan ya tidak ada lagi hujan dan kemarin kalau ada pertamanya juga kita repot antivirus ya antivirus Katanya Pak, upaya Pak. tapi buat motivasi Iya Mas. Ada antivirus dia. Biar diluruskan. Jangan menunggu itu saya dan ini mah kesempatan akhirnya kan tutup kurang lebih ini 100 total berarti total ada cuman ya itu resikonya teh kita tuh nggak pernah nyangka kalau itu kedua hujan ya sudah terbukti sih walaupun hujan curahnya cukup tinggi nggak pernah terjadi ya kemarin tidak hujan nah, lagi hujan kemarin Malam, jam 8 malam. kemarin hujannya cukup ekstrim besarnya debitnya luar biasa jadi kalau saya mah sementara menyimpulkan untuk alih jalur ya pindahin ke sini jalur alur sungainya dipindahin ke sebelah sini karena kalau longsoran itu kita gali kembali dibuangnya kemana kalau dibawa sama arus juga kurang bagus nanti terjadi pendangkalan di hilir mau tidak mau ya udahlah nanti kita rundingkan ini Macet berapa yang direlokasi di sini? paling 12 rumah Satu RT. ya hanya 12 rumah sih nggak berapa Semuanya 47. kalau semuanya ya tapi ini cukup aman lah hanya memang punten ke BBWS kan karena BBWS jadi saya kan sering menyarankan bersama-sama karena saya beberapa kali menyampaikan pas kalau di musim kemarau kita kerjanya enak kita enak kerja ayolah kita mulai kerja eratkan semuanya cari ke Makuwu cari lahan untuk pindah ganti berapa di rumah saya lah namanya Makuwu Kan keadam ya Pak. Tangan teh 12 Pak. kalau itu balong cuma di balong apa deh ya badan kali berkarya aduh ampun wawancaranya Pak. Setelah meninjau lokasi menurut Bapak apa yang bisa dilakukan Pak? Alhamdulillah sekarang dari BBWS Citanduy juga ada, kami pun ada. Sekarang dalam kejadian seperti ini sedang ada penanganan. Walaupun kami masih ada kesulitan untuk mendatangkan beko dengan kapasitas besar. Tapi ya lumayanlah dengan beko dengan kapasitas kecil pun. Cuma kalau saya melihat di sini ada bendungan kali ya. Ini kan Cijolang ya? Cijolang Pak. Cijolang. Hanya kejadiannya dan ini mah kesempatan. Akhirnya kan tutup kurang lebih ini 100 total berarti total tutup dia pada total. Sampai ditutup kemudian.
Ya, Kasih ayeuna keur urug isukan hujan paling deui. itu urug deuynya Pak. Urug deui. Itunya nggak ada penahan nantinya. Itunya nggak ada penahan. Aduh, ini babalongan. Iya Mas, makasih rumah nanti. Rumah, apa kabar? Pak Dandim kayaknya lagi ngegas. Oh, Lagi kontrol ke bagian atas tadi. ke atas gimana? Di Cigugur. Oh, Naik ke atas pakai tril. Lagi kontrol. Ini udah 24. Kamari umur 5 hektar. 5 hektaran ada. Bendungan kali ya. Ini kan Cijolang ya. Cijolang Pak. Cijolang. Hanya kejadiannya di hilirnya sebelah sana yang kita lihat. Kalau saya sih menyimpulkan untuk sementara mudah-mudahan ini satu pemikiran alih jalur, Pak. Dialihkan jalur, hanya memang ada beberapa rumah yang harus kita bebaskan. Saya rasa masyarakat pun di sini tidak akan keberatan. Karena kalau alur sungai ini mau masih akan salam Pak, punten. Mumpun sekadar kalau alur sungai ini masih akan ditetapkan yang sudah tertimbun tanah dengan kapasitas kurang lebih 100.000 kubik ya, itu tidak mudah. Jadi untuk sementara antisipasi pertama ini musim hujan, masih musim hujan. Jadi kita akan secepatnya untuk membuka jalur, mengalihkan arus dulu ke seberangnya. Resikonya kalau kita menormalisasi kali ke arus yang semula, kalau kita lihat tebing-tebing sana yang cukup curam dan tanahnya juga itu berpotensi untuk terjadi longsor kembali. Tapi insya Allah lah, sepertinya kami satu pemikiran ini dengan BPW Citanduy dan untuk ya di sini juga ada kepala desa, ya, camat semuanya ada. Sepertinya kita harus segera dan masyarakat juga insya Allah lah dengan kesadaran yang cukup tinggi harus untuk sudah siap untuk direlokasi hanya untuk kurang lebih 12 rumah. Bapak, Terima kasih Pak. punten ya Pak Dewan. Pak. Tutup itu Kang, itu teh. Nah ini teh bendungan. Kan? Itu kali Cijolang Pak. Tapi duluan ieu Kamari orang mah anu kaya sampai berlomba Nah, Pak Teddy. Ya.